Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala imamil mujahidin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Inna min jazai al-hasanati al-hasanata ba'daha wa min uqubati sayyiati as-sayyiata ba'daha." Di antara balasan atas kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang kita lakukan di kemudian hari setelahnya. Jadi balasan atas kebaikan yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan kebaikan setelah itu. Dan di antara balasan atas keburukan adalah kita melakukan keburukan tersebut di kemudian hari. Nah, Ramadan hampir berakhir. Lalu bagaimana kita menjaga keistiqomahan ini? Setidaknya ada 3 cara agar kita bisa menjaga keistiqomahan setelah Ramadan. Jangan sampai Ramadan sebagai madrasah, sebagai sekolah yang mendidik kita menjadi hamba yang rabbani. Bagaimana Ramadan mengajarkan kita tentang puasa, tilawah Al-Quran, sholat malam, yang semuanya itu kita lakukan setiap hari. Lalu ketika Ramadan berakhir pula semua tradisi baik itu. Jangan sampai kita seperti seorang wanita yang bernama Ritoh. Dia memintal benang dengan sangat kuat, lalu setelah terpintal dengan sangat kuat, dia merusak kembali. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang dia memintal benangnya dengan kuat, lalu dia mencerai beraikannya kembali. Ini adalah gambaran. Jangan sampai Ramadan yang telah membentuk kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang bertakwa, lalu ketika Ramadan berakhir pula kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam, sudah kita semai, sudah kita jaga dengan baik itu. Lalu bagaimana cara agar kita istiqomah? Kira-kira ada 3 cara supaya kita istiqomah. Yang pertama adalah tentu al-isti'anatu billah, yaitu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa untuk istiqomah. Di antaranya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Di riwayat yang lain disebutkan, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, balikanlah atau palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Kemudian yang kedua adalah mujahadah, kesungguhan. Bagaimana kita melawan nafsu kita, mengendalikan nafsu kita. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka akan kami tunjukkan ke jalan-jalan tersebut. Tafsiran bebasnya adalah kalau kita menempuh jalan istiqomah, bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan istiqomah, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju keistiqomahan tersebut. Sebagaimana seseorang yang bersungguh-sungguh untuk meraih kesabaran, maka Allah juga akan memberikan kesabaran kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbara yusabbirullah." Barang siapa yang memaksa dirinya untuk bersabar, maka Allah akan memberikannya kesabaran. Kemudian cara yang ketiga adalah bersama dengan orang-orang yang menjaga keistiqomahan tersebut. Ada seorang ulama bernama Ja'far bin Muhammad. Beliau pernah mengatakan bahwa ketika kemalasan ibadah itu menimpaku, maka aku mendatangi Muhammad bin Wasi.
Muhammad bin Wasi' adalah seorang tabi'in. Lalu apa kata beliau? Lalu aku menjadi semangat kembali dalam beribadah, dan itu bisa bertahan sampai 1 minggu. Maka sudah selayaknya kita membersamai orang-orang yang soleh. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, ketika beliau ditanya tentang sahabat terbaik ya, atau teman dekat terbaik. Beliau pernah bertanya, dan hadis ini dinyatakan jayyid oleh Imam Al-Busiri dalam Ithaf. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu julasa ina khair?" Ya Rasulullah, teman dekat kita yang paling baik itu yang seperti apa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Man dzakarakum billahi ru'yatuh." Yaitu orang yang ketika kamu melihatnya, kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wazada fi ilmikum mantiquh. Obrolan kita dengannya menambah ilmu. Jadi ketika kita ngobrol dengan dia, yang bertambah adalah ilmu, bukan dosa. Kemudian yang ketiga adalah wa dzakkarakum bil akhirati amaluh. Amalnya itu mengingatkan kita kepada akhirat. Inilah kira-kira 3 cara supaya kita bisa istiqomah menjalani ketaatan 11 bulan ke depan setelah Ramadan berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.